Natal adalah pesta hati. Buat apa merayakan Natal dengan hati yang rusak, dengan luka-luka lama yang masih menganga dan meradang bernanah? Buat apa pesta Natal dengan hidangan penuh kemewahan, tetapi dengan hati yang tidak lahir baru, dengan rasa hati yang basi? Buat apa pesta yang akan kita wujudkan untuk menyambut lahirnya Sang Juru Selamat, kalau kita tidak mempersiapkan sebuah hidup baru dan kudus di hadapan Tuhan? Buat apa buah-buahan yang begitu berwarna-warni, indah disajikan, sedap untuk dimakan dalam perayaan Natal, tetapi kita tidak memiliki buah roh yang manis untuk kita persembahkan kepada Tuhan? Buat apa hidangan penuh kemewahan kalau hati kita hambar karena musuh kita ada di mana-mana? Apa-apa kita urus, sedikit-sedikit jadi masalah. Persoalan yang sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan oleh kita. Apakah masih layak kita merayakan peristiwa Natal dengan hati yang tidak dipenuhi dengan rasa damai, tidak dipenuhi dengan rasa sukacita? Malam ini, ketika Natal akan tiba, kita harus selalu mengoreksi diri, mencari siapa yang masih menjadi genjalan di hati kita. Kita tidak ingin menyambut lahirnya Yesus di bumi ini dengan hati yang masih dipenuhi luka. Kita ingin menyembuhkan luka batin kita untuk hidup dengan jiwa baru. Itulah yang harus rutin kita lakukan setiap menyambut Natal. Sebelum Natal tiba, hati kita harus putih dan seindah pohon Natal, dengan lampu-lampu yang berkedap-kedip menerangi. Itu adalah persiapan Natal bagi kita, bukan kemewahan pesta Natal. Bukan, sama sekali bukan. Kita harus merasa tidak layak di hadapannya dan sangat terbeban telah memberikan di hadapannya hati yang penuh kebohongan, namun terbungkus dengan keindahan pesta Natal, terbungkus dengan semaraknya perayaan Natal. Kita harus lakukan sebelum Natal tiba. Kita meminta maaf dengan mendatangi rumah saudara kita yang bermasalah dengan kita dan yang mengganggu pikiran kita. Salami dia, peluk dia, dan katakan, "Saya meminta maaf atas kesalahan saya." Kita sama sekali tidak harus berpikir apa kesalahan kita, kenapa kita harus meminta maaf. Tapi lakukanlah, karena Yesus ketika ia lahir ke dunia untuk menebus dosa kita, Dia tidak melihat kesalahan kita, bahkan tidak menghitung kesalahan kita. Ia rela menghapus, mengampuni dosa kita. Mengapa iman kita tidak dapat meneladaninya? Buat apa doa-doa kita kalau hanya sebatas kata-kata indah? Buat apa lagu puji-pujian yang kita nyanyikan kalau hanya sebatas syair indah tanpa perbuatan? Buat apa pula kegiatan-kegiatan kemanusiaan kita yang kita persembahkan untuk Tuhan melalui sesama, kalau itu hanya kebohongan, kesombongan, bahkan hanya untuk mempertontonkan kalau kita peduli sesama? Padahal hati kita jauh dari kasih yang sesungguhnya.
kasih. Kalau kasih kita sangat bersyarat dan pilih kasih, buat apa kita terus mengoreksi batin? Masihkah ada luka di hati kita? Sebelum Kristus lahir, sebelum Natal Kristus tiba, terkadang kita prihatin, masih saja ada yang berseteru antara saudara sedarah daging. Bahkan sudah di ujung usia pun masih bermusuhan. Apakah ini layak di hadapan Tuhan? Masih banyak pasangan hidup baik yang masih berstatus bersama atau tidak, tapi menjadi musuh bebuyutan sepanjang nafas. Apalah arti iman kita kalau hanya sebatas sehelai kertas surat pernikahan? Tuhan memberikan waktu yang panjang untuk setiap kita bertumbuh dalam kebijaksanaan berpikir. Seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia, apakah waktu yang sudah Tuhan anugerahkan itu bisa memberikan manfaat perubahan pada setiap kita yang telah dipercaya? Apalagi yang terikat dengan Tuhan dalam pernikahan kudus yang tidak bisa dibatalkan di atas bumi. Layakkah kita merayakan Natal dengan hati yang bergemuruh, dengan api permusuhan? Inikah yang akan kita persembahkan untuk menyambut kehadirannya? Hati yang seperti inikah? Malam Natal yang indah, dengan semarak gemerlapannya, dengan alunan lagu Natal syahdu. Walau kita mungkin jauh dari kampung kelahiran kita, saling berjauhan dengan mama, berjauhan dengan papa, berjauhan dengan kakak, adik, saudara, tetangga kita. Mari kita tetap persiapkan pesta Natal di hati kita dengan penuh kemewahan, bukan dengan kemewahan secara materi, supaya kita layak di hadapannya, menyambut tubuh dan darah Kristus di malam Natal. Nanti ketika kita menyambut Natal dengan hati putih seperti salju yang sudah kita persiapkan, pasti Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat mempersiapkan hati untuk menyambut kehadiran Kristus. Selamat Natal Yesus Kristus dari kami keluarga Mapadang Merentek.